Pernah nggak kamu merasa capek, cemas, atau nggak bahagia, padahal hidupmu kelihatan baik-baik saja? Bisa jadi masalahnya bukan dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari, tanpa sadar dan pelan-pelan merusak psikologimu. Kebiasaan apa saja itu? Dan kenapa efeknya bisa sebesar itu? Halo, selamat datang di Kuliah 7 Menit. Klik tombol like sebagai tanda dukungan. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi-materi singkat penuh makna dari Kuliah 7 Menit. Mari kita kupas tuntas sekarang. Kenapa kebiasaan kecil berbahaya? Kita sering mengira kesehatan mental hancur karena masalah besar, trauma, kegagalan, atau tekanan hidup. Itu memang benar. Tapi yang sering luput adalah hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari. Seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh, lama-lama bisa melubangi batu. Begitu juga dengan kebiasaan kecil. Awalnya terasa sepele, tapi lama-lama mengikis ketahanan mental, bikin cemas, stres, bahkan depresi. Kebiasaan pertama, scroll berlebihan. Pernah niat buka HP sebentar, tapi ujung-ujungnya 1 jam lewat. Kamu scroll media sosial tanpa henti. Padahal yang kamu lihat hanya potongan hidup orang lain. Masalahnya, otakmu dipenuhi dopamin instan. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain yang kelihatan sempurna. Ujungnya, insecure, overthinking, minder. Dan lebih parah lagi, otakmu jadi kecanduan. Setiap kali bosan, kamu cari HP, bukan solusi nyata. Kebiasaan kedua, kurang tidur-tidur larut demi hiburan sebentar. Hati-hati, kurang tidur bukan hanya bikin badan lelah, tapi juga mentalmu goyah. Tidur singkat, lendan-das otak tidak sempat membersihkan sampah pikiran. Emosi jadi tidak stabil, gampang marah, gampang cemas. Konsentrasi hancur, produktivitas turun. Bayangkan otakmu seperti komputer. Kalau tidak pernah di-restart, lama-lama lemot, bahkan bisa crash. Kebiasaan ketiga, multitasking palsu. Kamu merasa keren, bisa melakukan banyak hal sekaligus. Faktanya, otak manusia tidak diciptakan untuk multitasking. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, otakmu kehilangan fokus. Hasilnya, pekerjaan tidak pernah benar-benar selesai. Otakmu lelah lebih cepat. Stres meningkat karena merasa sibuk tapi tidak produktif. Multitasking itu ilusi. Yang kamu lakukan sebenarnya hanyalah cepat berpindah, bukan benar-benar mengerjakan 2 hal sekaligus. Kebiasaan keempat, tidak pernah lepas dari gadget. Apakah kamu salah satu orang yang selalu menggenggam HP, bahkan saat tidak ada notifikasi? Ini tanda jelas kecanduan digital. Dampaknya, otak kehilangan kemampuan untuk bosan. Setiap momen, hening terasa menakutkan. Kecemasan meningkat karena otak tidak pernah istirahat. Padahal, rasa bosan itu sehat. Dari bosanlah lahir kreativitas dan ide-ide baru. Kalau bosan pun hilang, pikiranmu akan tumpul. Kebiasaan kelima, mengabaikan interaksi nyata. Kita hidup di era serba online. Sayangnya, banyak orang mengganti percakapan langsung dengan chat atau komentar. Akibatnya, hubungan sosial jadi dangkal.
kamu merasa punya banyak teman online, padahal kesepian di dunia nyata. Otak butuh tatap muka, bahasa tubuh, dan sentuhan untuk merasa terhubung. Kesepian yang terus dibiarkan bisa sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Ya, seserius itu. Kebiasaan keenam, menyimpan semua emosi. Banyak orang takut dianggap lemah kalau menunjukkan emosi. Akhirnya, semua ditahan sendiri. Masalahnya, emosi yang dipendam tidak pernah hilang. Ia hanya menumpuk, lalu meledak di waktu yang salah. Marah jadi tidak terkendali, sedih jadi depresi, cemas jadi panik berlebihan. Mengungkapkan emosi bukan berarti lemah, itu justru tanda sehat. Cara memutus kebiasaan buruk. Lalu bagaimana caranya keluar dari jebakan kebiasaan kecil ini? Batasi waktu layar dengan aturan jelas. Tidur cukup minimal 7 jam. Fokus satu tugas, bukan multitasking. Nikmati momen tanpa gadget. Cari interaksi nyata dengan orang terdekat. Belajar mengekspresikan emosi dengan sehat. Perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Sekarang kamu tahu, kesehatan mental tidak hanya dirusak oleh trauma besar. Seringkali justru kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Mulai sekarang, perhatikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Karena kesehatan mental tidak datang dari teori, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang kamu pilih. Kalau video ini membuka matamu, jangan lupa bagikan ke temanmu. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendukung kuliah 7 menit. Ingat, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa kamu mulai hari ini.